Ya. Boleh. Boleh. Bikin satu. Boleh. Yo, namanya siapa? Namanya siapa? Ayo Pak, Pak. Bapak geser sini. Bikin satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya namanya Effendi Pak, dari Bandar Lampung. Sehari-harinya apa? Saya pensiunan dari kereta api. Pensiunan dari kereta api. Iya. Berarti umurnya berapa sekarang? Alhamdulillah udah masuk 58 tahun Pak. 58 tahun. Iya, betul Pak Haji. Nah, sekarang hajatnya apa nih ke RDAY? Kalau Ya, duduk untuk situ, ayo depan. hajat, mungkin istri saya nanti yang akan menyampaikan Pak Haji. Boleh. Cuman saya mau izin bertanya Boleh. kepada Pak Haji, apa hukumnya menurut agama Islam bila kita melakukan kerjasama usaha dengan rekan dengan sistem bagi hasil? Nggak boleh. Bapak nggak boleh usaha kerjasama. Kalau di RDAY saya nggak mau. Kerja sendiri. Boleh kerjasamanya sama Allah. Nggak boleh join-join. Sendiri. Kalau join siap-siap bubar. Nah, itu yang ingin saya tanyakan Pak Haji. Nggak boleh. Jadi Ngapain nggak boleh, Pak, join? ya? Sekarang Bapak join. Ya. Partner Bapak nakal. Bapaknya kecewa, jengkel, sifat 18 ada. Belum nanti berantem sama istri, cekcok, saling nyalahin. Bapak goblok, dibilang sama istri. Kenapa goblok mah? Duit pesangon bukannya disimpan buat hari tua, malah join-join. Cekcok rumah tangga, akhirnya nggak terima bapak dijelekin sama istri, ribut-ribut. Di usianya 55 atau usia 56 cerai bubar. Awalnya ekonomi dulu yang diganggu. Nanti ujung-ujungnya rumah tangga. Udah nggak usah join. Ya, Joinnya kalau sama mau Allah join- aja. Kalau mau join ya Oh, sama. untuk modalnya masih kurang Pak Haji. Kan nanti Jadi- diajarin cair 10 miliar tiap bulan Oh, tanpa iya. kerja. Oke, siap-siap. Nanti Terima kasih, Pak Haji. diajarin. Terima kasih, Ilmu Pak. RDAI kan ada. Bisa? Bisa, siap. Yuk Terima sebelahnya. kasih, Pak Nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nama saya Wasis dari Jakarta Timur, Cakung. Oasis. Iya. Wasis. Saudaranya Ades sama saudaranya Cleo. Wasis. Oh Wasis. Iya. Berarti lo adiknya Wasir. Ambeien. Tinggal di mana? Cakung, Jakarta Timur. Sehari-harinya apa? Dagang Pak Haji di Yang pasar. dijual apa? Ada kelapa parut, ada bumbu-bumbu giling, sayuran. Ya. Dagang sendiri apa sama istri? Sama istri berdua. Wow. Dagang jam berapa? Pulangnya jam berapa? Dagang berangkat jam 2 pagi sampai jam 8, jam 9 kan nutup. Baru pulang. Pulang ya. Sekarang ke RDAI apa hajatnya? Ya kepengen cair lah Pak Haji. Cair. Iya. Emang sekarang beku. Boleh, tadi ajarin ya. Iya, makasih Yo, Pak Haji. Bapak, nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nama saya Hendra Yudi atau Tinggal dipanggil Hendra Yudi. Tinggal di Tinggal di Jakarta Barat. Jakarta Barat. Ah. Sehari-hari apa? Sehari-hari saya si RT. Jadi RT. Jadi RT. Gajian gak sih kalau RT? RT gaji 2 juta. Di 2 Jakarta. juta sebulan. Sebulan. Saya mau cerita boleh Pak Haji? Boleh. Boleh. Ceritanya waktu kemarin saya belum sempat sini, baru nonton YouTube. Saya di rumah kan di lingkungan saya, di wilayah saya sendiri itu anak yatim banyak. Jadi ceritanya kemarin waktu tanggal 10 kemarin, tanggal 10 tambah tanggal 8. Tanggal 8 saya dapat gaji dari Bank DKI. Saya niatkan untuk anak yatim nih, pikiran saya di rumah. Bukan yang di sini Pak Haji, maaf ya. Nah, terus saya masukin satu amplop 100.000. Saya bagikan semua.
anak yatim kurung atau anak yatim apa, saya kasih semua. Tiba-tiba malamnya saya dapat 2 juta dari yang saya kasih 1.800.000. Tiba-tiba ada orang ke rumah, Pak RT ini ada uang sedikit 2 juta katanya, terima ya Pak RT. Alhamdulillah. Nah, niat yang uang 2 juta itu saya langsung tadi saya privat di 2 juta. Oh, sedekah. Iya, sedekah tadi. Oh. Sedekah. Terus yang kedua, ceritanya saya sakit Pak Haji nih. Sakit apa? Nih tangannya nggak bisa ngangkat tadinya awalnya. Tangannya nggak bisa? Nggak bisa ngangkat. Nggak Seperti bisa? ya genggam begini nggak bisa Pak Haji. Oh. Nah, saya cari YouTube Pak Haji itu yang masalah centong. Terus tetangga saya tuh ada umur 105. Perempuan. Saya panggilnya Nyai. Assalamualaikum Nyai. Boleh nggak saya minta centong yang buat ngaronin? Buat apaan lu? Katanya. Kata gitu kan. Agak saya buat syarat doang nih. Dikasih yang paling tua nih cuman udah patah, boleh nggak? Nggak apa-apa. Saya ambil centongnya, pecah. Terus saya oles-oles nih, sembuh atas ridho Allah. Tadi pagi Pak Haji ini udah bisa tuh. Udah bisa? Wow, tepuk tangan dong. Wow. Ya, saya bingung, saya percaya nggak percaya, tapi saya percaya yakin dah. Makanya saya kesini langsung buru-buru. Bapak di rumah tinggal sama siapa? Sama bini, Siapa lagi? anak 4. Nah, coba nanti Bapak pulang dari sini, tangan Bapak yang sakit, bisa gak buat ngeremes alat kelamin istri? Nyelep malah saya celepin telunjuk saya. Udah. Tepuk Udah. tangan dong. Semua yang dilakuin, yang disuruh Pak Haji itu yang di YouTube saya udah lakuin semua. Oh, udah. Udah. Ngeremes Seminggu neneknya istri saya lakuin. Ngeremes neneknya istri udah. Jangan kata ngeremes, ngencot aja saya encot. Waduh. Bener Pak Haji. Wallahi nih saya ngomong bener. Kok Bapak nekat baru lihat YouTube langsung praktek? Yakin Pak Haji. Oh. Cuman ada di sini yang 18 ini ada 2 Pak Haji. Saya kan mantan debt kolektor. Mantan debt kolektor. Oh. Tepuk tangan dulu dong. Jadi posisinya hari saya ini nih dihadiri sama mantan debt kolektor. Dan Apa? kita adalah Pemarahnya, Pak. korban debt kolektor. Pemarahnya ini, Pak. Dikeroyok banyak. Saya masih suka dendam. Ya. Dendam. Terus ya apa namanya? Kayak dendam aja sih, jengkel gitu. Ya. Ya justru sekarang saya kebalikan. Justru saya diubah kolektor. Dulu Bapak jadi debt kolektor. Ya. Sekarang Bapak diubah kolektor. dikejar-kejar debt kolektor. Ya. Tepuk tangan dong. Senjata makan tuan. Pak, sekitar kurang lebih 1 miliar. Ya. Jaminannya rumah kemarin alhamdulillah kena apa? Udah dikejar lelang, tapi lelangnya saya lihat udah gak ada. Saya bacain terus. Kalau udah Allah udah saya bacain. Saya ketok-ketok aja tuh apa? Memek. Ya. Memek bini saya ketokin aja. Tepok, saya tembok tuh, hancur udah semua aja. Ya, Ini milik saya udah. Betul. Saya ngomong aja, saya nggak bisa berbahasa yang baik, Pak Haji. Bapak mau nggak biar cepat terkabul? Amin, mau Pak Haji. Ditepok sampai jadi dodol. Kalau udah Allah udah saya ketok-ketok aja tuh apa? Memek. Ya. Memek bini saya ketokin aja. Tepok, saya tembok tuh, hancur udah semua aja. Ya. Ini milik saya udah. Betul. Saya ngomong aja, saya nggak bisa berbahasa yang baik, Pak Haji. Bapak mau nggak biar cepat terkabul? Amin, mau Pak Haji. Ditepok sampai jadi dodol. Ya hancur dong, kagak bisa dipakai. Udah gitu aja Pak Haji. Ya. Doain Pak Haji Tepuk tangan ya. dong. Debt kolektor. Ya, bos. Assalamualaikum Pak Haji. Nama saya Toyib dari Kudus. Sehariannya saya jualan kue pukis Kue pukis. Ya, di pasar Di mana Kliwon. jualannya? di Pasar Kliwon Kudus. Di pasar Kliwon. Kliwon. Ya. Oh iya. Ini saya cerita Pak Haji ya. Ya. Waktu saya pertama kali datang ke sini, saya sebelumnya kan ngamalkan ajaran Pak Haji yang termasuk ngelompati apa itu Bahan baku. Ya, terus sebelum bikin Ya. itu. cawe-cawe segala macam. Ya. Alhamdulillah dari sini dari 4 kilo bisa 10 kilo sampai 12 Wow, kilo. tepuk tangan dong. Beneran. Beneran. Sambil ngomong apa waktu ngelompatin bahan bakunya buat bikin kue? Ngomongnya gimana? Ya kalau itu yang itu
Alhamdulillah atas ridha Allah Subhanahu wa taala. Ngomongnya Dan gimana? atas namanya anak yatim. Semoga Agak kencang ngomong gimana? usaha dagang pokoknya sekolah ini laris, lancar, habis diborong orang kayak rara sehari 10 juta 1 bulan 1 M bersih. Yang lunas cair gitu, Pak. Nah, terus yang cawe-caweknya itu saya bilangin gondol gede memek gede itu loh, Pak. Oh iya. Orang pada beli. Kita banyak gak sih kertas saya begitu? Banyak. Coba kasih satu-satu. Ya, Cara manggil pelanggan. enak-enak lejat-lejat. Akhirnya pada datang, Pak, pada diborong itu semua itu. Ya. Iya. Ya. Enaknya kalau privat, Pak, kita di cara manggil pelanggan, Iya. cara nyentongin. Bagiin Pak satu-satu, Pak. Terus ada lagi Pak Haji. Waktu dulu kan saya pertama kali sini habis keluar dari rumah sakit tentang asam lambung saya. Dia saranin sembuh Pak Haji asam lambung saya itu. Oh iya. Iya. Oh, Terus yang ketiga ini Pak Haji. Saya tuh sebelumnya ikut sama bos saya. Itu tetangga saya yang jualan pokis. oh bosnya. Ya mantan Awalnya. bos ya. Ikut 2 tahun. Waktu saya belum kenal sini tuh, wah diganggu segala macam Pak. Ya Apa? namanya sihir gitu loh Pak, kayak dukun-dukun gitu loh Pak. Oh diganggu. Ya supaya nggak payu gini-gini bla 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 segala macam. Nah, semenjak saya datang ke RDAY, orangnya kenapa Pak? Stroke sekarang. Stroke. Wow. Wow. Kalau yang istrinya kena Kebalik gula, ya? Kebalik ya. Kalau yang istrinya kena gula, anaknya yang nomor 2 itu pernikahannya gonjang-ganjing. Gonjang ganjing. Ya yang terakhir malah kecelakaan di pen kaki ya. Ya, pokoknya gini bos, kalau kita ganggu usaha orang, Iya. ganggu ekonomi orang, ganggu bahasanya kenyamanan orang, bonusnya kalau kita punya anak, rumah tangganya gonjang ganjing. Iya. Banyak kan contohnya di YouTube tuh, orang besar anaknya nggak ada yang rumah tangganya langgeng, biar semua. Memang orang besar, tapi anaknya kan hancur semua. Janganlah, kalau bisa Bapak praktek ilmu kiai. Iya. Ya. Yang saya minta Pak, hajat saya Pak, untuk jualan saya semakin melejit terus, penghasilan semakin Gampang, banyak. alat kelamin Bapak dikaretin. Debt collector ketawa lepas. Tepuk tangan dulu dong. Pak, Bapak jarang ketawa lepas. Apa hobi ketawa lepas? Sudah ketawa apa kakak? Kata istri saya nih. Lu kayak orang gila lu katanya. Kata siapa? Iya istri saya bilang, lu kayak orang gila lu. Harus Haji lucu ngomongnya. Apalagi testimoni yang masalah itu Pak, yang orang Betawi yang Bekasi itu, perempuan tuh. Iya, Anjir kata aja apa dia kata download apa nih. iya. Oh ngakak Pak. Lebih Sri Mulat saya kata. Kalau Sri Mulat kan ada skripnya. Iya. Kalau itu, ini nggak ada. Ini kayak gitu udah. Kayak gini alami aja, nggak ada skrip-skripan. Ini kan nggak ada skripnya dia ngomong nih. Yuk sebelahnya. Terima kasih Pak Haji. Nama saya 3 Pak Haji. Siapa? 3, ada 3. Namanya 3. Iya. Nomor 1 Joko, itu kalau di kantor Pak. Kalau nama kecil Budi. Budi. Iya. Jadi kalau orang panggil saya Budi itu berarti kalau nggak saudara ya tetangga waktu kecil. Nah nanti kalau sudah jadi kaya raya mungkin Santoso Pak. Santoso. Iya. Joko Budi Santoso. Iya. Karena saya pernah sekolah jadi ada tambahannya di depan dan di belakang. Cuman sebelum itu Umur berapa? 51 Pak Haji. 51. Tinggal di mana? Indramayu. Indramayu. Sehari-harinya apa? Saya ASN Pak. Masih. Masih. Oh iya. Dan insya Allah kalau nggak ada halangan hari Jumat saya diangkat kepala dinas Pak. Jadi kepala dinas di Indramayu. Indramayu. Wow, tepuk tangan dong. Wow. Berarti kalau kepala dinas dapat mobil dong dari kantor. Dapat kayak yang di sebelah nih Pak. Oh iya, odong-odong. Dapat apa mobilnya? Kalau kepala dinas mobil dapat apa? Innova itu tuh, Innova yang Innova Reborn. Ribbon. Oh iya. Oh Cuman- kayak itu kepala dinas Reborn. Karmila, lakinya Karmila. Nanang, kepala dinas. Saya Kesehatan. sedikit cerita Pak Haji supaya Pak Haji bisa secara lengkap ngasih advice ke saya.
Saya ini kelompok elit Pak Haji. Elit. Elit, ekonomi sulit. Elit. Dulu. Oh, bukan jelita. Jelita singkatan apa, Man? Jelang 50 tahun. Oh, jelang iya. 50 tahun. Bukan Lolita. Lolita. Lolita apa, Man? Iya, Lolita. 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 Iya. Pak Haji, saya ini dari kecil tuh menderita. Dari kecil. Dari kecil tuh ya. Boleh dibilang anak yatim lah, tapi Terakhir sekolah apa terakhir? doktor Pak, Doktor. S3. S3. Jadi SMA, S1, S2, S3. S3. Ya. Kapan Esteller? Jadi penderitaan saya itu sebenarnya sudah meniti ke puncak ketinggian Pak di beberapa tahun yang lalu menjelang saya S3 itu. Punya segalanya kan. Dulu saya terobsesi pasti punya kan. Istri harus cantik, harus ASN, rumah harus tingkat, mobil harus punya, itu Allah. Tapi tiba-tiba itu dirampas itu. Jadi Apa aja yang dirampas sama Allah? semuanya pasti. Iya, contohnya apa? Ya rumah saya yang pertama bubar. Anak-anak saya ya tunggang langgang, kuliah nggak selesai gitu. Dan alhamdulillah saya kesini nih diajak istri saya yang baru nih Ibu Tuti. Istri yang baru. Istri yang Ini. baru, iya. Kenal di mana nih istri yang baru? Kenal sehari Pak langsung saya ajak nikah. Oh ya? Iya. Di kandang ayam apa di kandang Di bebek? depan rumahnya saya lewat. Depan rumahnya. Iya. Sekarang istri umur berapa? 42, Pak. 42, selisih 10 tahun. Anak berapa sama istri yang pertama? Dua. Ibu sama suami yang pertama? Satu. Iya. Ini sama istri suami dua Belum. dapat anak berapa? Belum. Saya minta nanti supaya dapat dikaruniai anak. Biar dia hamil. Iya. Gampang, tidur di kandang kebo bule. Pasti bunting. Serius nih Pak Haji. Terus, Saya suruh Ya. tidur ke sana. Saya apa Iya. istri saya? hah? Saya apa istri saya yang turun di situ? Berdua. Nanti dikelonin sama kebo bule gue berdua. Tahu-tahu bunting kayak bini lo. Oke. Lo yang itu bapak apa ibu sih? Saya. Kok dia mau dibawa? Ya harus mau. Gini Pak Haji. Oh, bapak belum nonton YouTube saya. Udah, jadi Oh, udah. dia mentor saya. Sini saya kirimin. Jadi Ah. Pak Haji itu saya tadinya kan sudah ya apa ya agak sombong gitu. Sombongnya gimana, Pak? Saya kan dokter Pak Haji. Dokter. Iya, pernah ke Amerika, pernah kemana, jadi sombong lah. Iya. Tapi takluk sama ini Is mobil dong dari kantor. dapat kayak yang di sebelah nih Pak. Oh iya, odong-odong. Dapat apa mobilnya? Kalau kepala dinas mobil dapetnya apa? Innova itu tuh, Innova yang Innova Ribbon. Ribbon. Oh iya. Oh Cuman- kayak itu kepala dinas Cirebon. Bininya Karmila, lakinya Karmila. Pananang, kepala dinas. Saya sedikit Kesehatan. cerita Pak Haji supaya Pak Haji bisa secara lengkap ngasih advice ke saya. Saya ini kelompok elit Pak Haji. Elit. Elit, ekonomi sulit. Elit. Dulu. Oh bukan jelita. Jelita singkatan apa, Man? Jelang 50 tahun. Oh, jelang iya. 50 tahun. Bukan Lolita. Lolita. Lolita apa, Man? Iya, Lolita. 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 Iya. Pak Haji, saya ini dari kecil tuh menderita. Dari kecil. Dari kecil tuh ya. Boleh dibilang anak yatim lah, tapi Terakhir sekolah apa terakhir? doktor Pak, Doktor. S3. S3. Jadi SMA, S1, S2, S3. S3. Ya. Kapan Esteller? Jadi penderitaan saya itu sebenarnya sudah meniti ke puncak ketinggian Pak di beberapa tahun yang lalu menjelang saya S3 itu. Saya punya segalanya kan. Dulu saya terobsesi pasti punya kan. Istri harus cantik,
harus ASN, rumah harus tingkat, mobil harus punya, itu dikasih sama Allah. Tapi tiba-tiba itu dirampas itu. Jadi Apa aja yang dirampas sama Allah? semuanya Pak Haji. Iya, contohnya apa? Ya rumah tangga saya yang pertama bubar. Anak-anak saya ya tunggang langgang, kuliah nggak selesai gitu. Dan alhamdulillah saya kesini nih diajak istri saya yang baru ini Ibu Tuti. Istri yang baru. Istri yang Ini. baru, iya. Kenal di mana nih istri yang baru? Kenal sehari Pak, langsung saya ajak nikah. Oh ya? Iya. Di kandang ayam apa di kandang Di bebek? depan rumahnya saya lewat. Depan rumahnya. Ya. Sekarang istri umur berapa? 42, Pak. 42, selisih 10 tahun. Bapak bawa anak berapa sama istri yang pertama? Dua. Ibu sama suami yang pertama? Satu. Iya. Nah ini sama istri suami yang kedua Belum. dapat anak berapa? Belum, makanya saya minta nanti supaya dapat dikaruniai anak. Biar dia hamil. Iya. Gampang, tidur di kandang kebo bule. Pasti bunting dia. Serius nih Pak Haji. Serius. Siapa Serius. yang suruh Ya- tidur ke sana? Saya apa Iya. istri saya? Hah? Saya apa istri saya yang suruh tidur di situ? Lu berdua. Nanti dikelonin sama kebo bule gue berdua. Tahu-tahu bunting kayak bini lo. Oke. Lo yang tahu YouTube bapak apa ibu sih? Saya. Kok dia mau dibawa? Ya harus mau. Gini Pak Haji. Oh bapak belum nonton YouTube saya. Udah, jadi Oh, udah. dia mentor saya. Sini saya kirimin. Jadi Ah. Pak Haji itu saya tadinya kan sudah ya apa ya, agak sombong gitu. Sombongnya gimana pak? Saya kan dokter Pak Haji. Dokter. Iya, pernah ke Amerika, pernah kemana, jadi sombong lah. Ya. Tapi takluk sama ini Istri. honorer Pak. Anak buah Honor? saya. Iya, tapi sekarang sudah saya angkat jadi ASN. Udah. Sudah. Nah Ya. dulu sombongnya gimana? Ya sombong, ngerasa pinter aja gitu. Jadi buku literasi saya kan Inggris terus begitu kan. Terus saya juga punya gelar, terus teman-teman saya para profesor begitu. Kadang-kadang lebih berpikir ilmiah, akademisi gitu kan. Tapi ketika saya dijewer sama Allah tuh, diambil semuanya, saya baru sadar skenario lu tuh gak ada apa-apanya dengan skenario Allah gitu. Iya. Berarti kehidupan bapak kayak sinetron ya? Ya, Kenapa bapak nggak main sinetron? Bapak Iya. main sinetron. Nanti bapak naik kebo, Iya. bule. Nah datang ke rumahnya ibu ini, gitu. Acting mulai. Nah bapak naik kebo. Oh jadi Udah, tiap bapak hari. udah nonton YouTube saya, ibu udah nonton YouTube Sudah, saya. kalau- Kalau saya tuh Pak udah kesini tahun kemarin Pak. Masih menjanda 10 tahun. Wow, tepuk tangan dong. Ya doanya kan dapat saya Pak. Apa? Doanya dia dapat saya. Oh iya iya iya. iya. Saya nekat kesini sama anak Pak. Anak? Naik umum. Naik umum. Iya. Itu lebaran ketiga. Hijabnya apa waktu itu? Waktu itu saya tuh Pak di apa ya? Kan saya tidur di toko. Heeh. Terus toko saya harus dibeli dengan seharga 500 juta. Iya. Saya berpikir dari mana itu? Uangnya. Iya. Sementara saya kan P3K juga belum dipegang SK-nya. Iya, belum diangkat. Belum. Terus saya nekat ke sini, saya ikut. Saya itu waktu itu udah dapat THR, Pak, 3.200.000. Saya nekat ke sini. Saya ikut apa tuh? Nyembelih sapi. Oh, sedekah potong sapi Iya, 1 juta. iya. Hari Jumat barokah. Iya, Pak. Wow, manjur juga ya. Iya, saya ikut itu Mak. Terus tapi ya saya itu tetap ya Pak di situ ya cawik-cawik. Ya Allah, semoga rumah ini milik saya. Semoga rumah ini milik saya ya Allah. Mudahkanlah ya Allah, mudahkanlah. Alhamdulillah Pak. Sawah orang tua saya laku 610 juta. Jadi bisa bayar, tapi saya masih ngutang ke saudara saya. Makanya saya, ayo Pak kesini lagi. Kata saya. Ngajak dia? Iya. Oh, cerita nggak dapat dokter. Kalau ini tuh bonus dari Allah Pak. Bonus ya, makanya ini stok lama. Iya. Limited edition. Expired. Kadaluarsa. Wow, tepuk tangan dulu dong. Suami kadaluarsa. Iya, jadi saya itu nemu skenario Allah Pak Haji. Makanya sekarang ini saya lagi dekat dengan dimensi langit begitu. Apa yang mengarahkan saya ke Allah ya saya telusuri. Kok Bapak mau datang ke RDAY? Kok Bapak mau suruh nonton YouTube sama
Istri Ya, mungkin tercinta, gimana ceritanya? itu Allah yang bercerita. Kan dalam era modern kayak gini nggak mungkin dong sehari ketemu terus langsung nikahan, Pak Haji. Nggak mungkin. Tapi karena saya malamnya tuh, ya Allah, kalau besok jodoh saya ada, saya nikahin. Ternyata ketemu dia. Ketemunya di mana? Ketemunya di jalan, di depan rumahnya. Depan rumah. Ada Mana mik. ada yang nyambungin dari teman saya, ngenalin ke beliau gitu, suruh ngubungin saya. Terus kata saya tuh masih ada acara pelepasan kepala sekolah. Terus kalau nggak salah habis pada asar, dia kirim map. Kata saya tuh ini mah depan rumah. Ya udah nggak usah ketemuan di jalan, kata saya tuh, ketemu aja depan rumah. Saya parkir motor, terus dia datang. Terus besoknya lagi mau nggak jadi istri saya? Katanya. Iya. Terus mbaknya jawabnya gimana? Iya. Oh iya, tepuk tangan. Gatel ketemu sama gatel. Jadinya garuk. Melihat beliau tuh kasihan Pak, sebatang kara. Sebatang kara. Iya, emang punyanya batang sih. Kara. Iya. Jadi itu yang saya maksud kehilangan, Pak Haji. Rumah tingkat saya udah nggak saya pikirin, anak-anak nggak saya pikirin, mantan istri juga nggak saya pikirin, uang 3 miliar juga nggak saya pikirin. Jadi saya tuh, ini saya masih hidup atau enggak ya? Dan Pastilah, ini kan ada lilin kehidupan. makanya saya, ya Allah, gimana ini? Saya harus melangsungkan hidup ini, saya butuh teman begitu, dan dikasih. Dan ternyata memang skenario Allah itu tidak ngasih apa yang kita minta, tapi ngasih apa yang kita perlu, yang kita butuhkan. Jadi yang diminta belum tentu dikabulin, tapi yang Bapak perluin pasti dikasih ya. Dikasih. Nah inilah dapat ya. Nah, kebetulan permaisuri. ini sayang banget sama saya, Pak. Sayang. Iya, sayang Buktinya sayangnya gimana banget. Saya coba? dibawa ke sini setiap hari, hidup saya jadi normal, kan ada yang ngasih kopi, ada yang ngasih sarapan gitu. Kapan dikasih racun, Pak? Belum. Dan kayaknya ngelengkapin begitu. Ketika saya dapat dia, Berarti ini sempurna ya. sempurna apa yang Istri yang sempurna ya. apa yang saya butuhkan. Sebab sebelum sama dia saya juga menjalin dengan orang lain, udah cukup lama, dosen juga di Jogja. Begitu. Ternyata kan Allah tidak ngasih gitu. Jadi dapatnya ya nggak apa-apa lah, S1 tapi Produk RDAY. RDAY, Iya, produk iya. RDAY. Jadi produk dari sini. Iya, berarti produk RDAY bagus-bagus ya, Pak. Iya, Salah doanya satunya dia ini di ya, Pak. sini. Doa dia di sini dapat suami doktor kan begitu. Iya, betul. Dan derajat dia juga keangkat kan karena Pasti. jabatan saya begitu. Saya Kan juga waktu sama. datang ke sini belum pegang SK. Belum pegang SK. Pegawai negeri ya. Tapi Pegang mic-nya. SK belum dibagi waktu itu, Bupati tuh masih takut ngasih SK ke kami. Cuman THR sudah cair, Pak. Jadi kami tuh ongkos ke sini tuh uang THR. Jadi maksain ya Iya, ke maksain RDAY. kesini, maksain. Makanya nggak salah sadar saya ngomong ya. Paksain ke RDAY. Iya. Paksain ke RDAY, paksain. Bonusnya pasti dapat cowok ganteng. Amin. Sayang. Yang penting kaya rayanya pasti, yang penting ngaceng dulu. Iya, ini punya hajat Pak ke sini tuh, Pak. Nah, Bapak kan dulu belum tahu RDAY. Iya. Nah, Ibu cerita tentang Cerita. RDAY. Bapak gimana tuh pemikiran RDAY? Saya positif thinking saja kalau saya lihat filosofi Pak Haji itu sangat down to earth ya, artinya sangat membumi, sangat kebiasaan kita gitu. Oh, ini cocok nih kata saya. Daripada dalil-dalil yang terlalu tinggi, tapi ini kan rasional dan juga mudah dilakukan. Dan hal yang paling nyambung adalah ibadah yang paling dibenci setan itu adalah pernikahan. Jadi ketika saya peluk istri saya cium istri saya, itu ibadah terus, maka setan paling takut. Benci. Iya, jadi makanya gitu. bikin benci setan. Iya. Kalau makanya kan tadi saya bilang tidur sama istri di kandang kebo. Biar setan benci kebo ngamuk. Iya. Dulu saya paling malas pulang, Pak. Paling males. Paling malas pulang ngapain? Tapi sekarang kan belum jam pulang juga sudah pulang kan. Udah pulang. Ya, absen dengan yang absen anak buah gitu. Wow, tepuk tangan dulu dong. Ya, karena saya pengen ketemu istri Namanya gitu. ini laki-laki gatal.
Sama dia juga gitu kan. Oh dia juga? Dia juga oh ini gitu. namanya perempuan jatah. Enggak lah humor ya. Iya. Kalau nggak gitu ngantuk ya. Jangan Iya, Pak dibilang nih Pak Haji ngomongin ceplosan, enggak. Humor. Dan kayaknya kerasa banget tuh, sedikit demi sedikit tuh, apa yang kita butuhkan itu dikasih sama Allah. Misalkan apa? Saya kan S3, itu kan nggak layak lah dengan jabatan saya yang sekarang. Tiba-tiba ditawarin, lu mau nggak jadi kepala dinas begitu? Langsung. Langsung gitu. Wow. Jadi ya udah gitu kan. Ya tidak Berarti ada kalau di atasnya kepala dinas sekda ya. sekda, Pak. Dan kemungkinan itu masih ada karena usia saya baru 51 kan begitu. Untuk jadi sekda. Untuk jadi sekda kan masih sangat mungkin karena 60 tahun pensiunnya, masih 8 tahun lagi kan. Iya. Ya. Tetapi tadi Pak Haji ada yang belum selesai begitu, yaitu sakit. Jadi Sakit apa Bapak sekarang? gula itu nembetnya ke neuropatik gitu. Jadi paling kayak kayak di iris-iris gitu, Pak. Tapi sebenarnya itu mungkin karena efek psikologi ya, selama saya kehilangan semuanya kan saya sempat ke dokter jiwa, stres begitu kan. Orang stres bonusnya dari Allah penyakit gula. Ya. Dan sakit saya tuh sembuh nggak karena dokter, karena istri saya gitu. Ternyata Diapain sama istrinya? iya hidup normal gitu. Contohnya? Ada yang panggil pah kan, dia biasanya kan nggak ada. Oh nggak ada. Kenapa nggak miara burung beo? Papa, ada burung beo yang bisa manggil papa. Iya. Biasanya kan WA itu isinya pekerjaan mulu, sekarang kan I love you Pah gitu kan. Jadi wah itu mungkin Dari si istri. dari istri. Wow, luar biasa. Kapan tuh Pak ucapan I love you Pak tuh? Tiap hari Pak Haji. Tiap hari? Tiap hari. Berat. Tiap hari. Romantis. Tiap jam mah belum ya mah. Iya. Ya kalau ya kita kan karena di desa ya, jadi kita lebih muda dari anak muda pacarannya tuh Pak. Lebih muda daripada anak muda. Anak muda. Jadi Contohnya gimana Pak? Ya kita kalau nengok sawan, naik motor di Pematang. Berdua? Berdua aja. Kapan kejeblos Pak? Belum Pak Haji. Saya kan nanti jadinya romantis ya. Di sawah ada lobang, kejeblos. Jadi kita bisa berkesan. Nah, jadi itu Pak Haji, barangkali ini adalah solusi jalan Allah yang menuntun saya ke sini kan. Saya cari murabi juga beberapa kali, saya lihat-lihat tuh kayaknya nggak ada yang nyangkut di hati itu. Ya. Dulu waktu S1 juga saya takmir masjid begitu. Takmir masjid. Takmir masjid. Cuman ya nggak tahu. Dan kajian-kajian yang saya ikuti kan, aduh. Nah dengan Pak Haji ini sangat rasional gitu. Dan apalagi saya pernah belajar filsafat kurikulum digandingkan dengan ilmu-ilmu kekinian tuh masuk. Karena sesungguhnya apa yang terjadi itu apa yang kita pikirkan gitu. Jadi Pak Haji ini terhidden ada mengedukasi supaya kita itu sugesti positif. Positif. Karena positif. ayatnya aku apa kata prasangka hambaku. Nah itu. Kalau hambaku yakin, kata Allah, aku juga yakin. Kalau hambaku ragu-ragu, kata Allah, aku juga ragu-ragu. Jadi Allah apa kata prasangka kita kan? Iya. Nah nanti Bapak yakin bilang sama Allah, pasti saya punya anak sama Iya. ibu. Pasti saya punya anak sama istri yang ini gitu. Iya. Yakin. Makanya kan nggak salah saya yakin sama Allah. Baru 1 hari saya tanpa scanning dia siapa dan siapa bagaimana kan nggak. Saya ambil aja dan Langsung ya? Langsung. Dan ternyata juga keluarga baik-baik Pak. Artinya keluarga besar gitu. Nggak salah pilih. Nggak salah pilih gitu karena skenario Allah gitu kan. Ya, Padahal ya. kan saya nggak tahu begitu. Ya. Dan dia juga nggak tahu kalau saya tuh dokter tuh nggak tahu. Nggak tahu Nggak ya. tahu gitu. Begitu menikah ya kan yang datang satu kampung tuh heboh gitu kan. Satu kampung. Heboh karena nggak ngundang tapi parkirannya penuh dengan mobil-mobil mewah gitu. Wow, Gitu kan luar tamu-tamunya. Jadi dari satu sosial dia akan terangkat gitu. Dia juga baru tahu kalau saya pejabat tuh gitu. Pejabat. Iya. Iya. Nah, itu Pak Haji. Jadi saya menangkap itu ada sugesti yang positif dan saya percaya dari kecil gitu. Allah tuh ngasih apa yang saya minta gitu. Contohnya. Contoh, besok
saya harus sekolah sampai Pol. S1 sudah, S2 sudah, S3 sudah. Besok saya harus sekolah yang bonafid. Saya di negeri semua, S1 UNS, S2 di UI, S3 di Jogja di UNY. Dan besok saya harus punya rumah tingkat, dikasih juga mau. Besok saya harus punya istri cantik, dikasih. Ini Ya dua-duanya mantan juga lumayan lah. Mantan juga tetangganya ini Kudus. Gitu. oh iya iya iya. Ya. Yang Tapi- ketiga kan udah ada kebo betina. Iya. Nah, jadi itu. Makanya saya yakin dengan sugesti itu. Dan ketika saya belajar, bahwa saya menemukan juga sebuah konsepsi teori bahwa the truth of education is painful process, bahwa pendidikan yang sesungguhnya adalah penderitaan. Jadi ketika kita menderita, niscaya itu investasi kebahagiaan. Saya itu menderita, Pak, selama S3 itu. Udah habis semuanya, ya dikasih Bonusnya, bonusnya istri yang luar biasa. Yang luar biasa. Sayang, cantik, masih muda. Ya, imut-imut. Imut-imut. Jadi kalau dipakai enak. Dan juga keluarga terhormat di situ. Ya. Jadi, alhamdulillah ya sekarang saya sedikit tercerahkan. Meskipun saya kesini, saya disayang sekali sama mertua, nggak boleh Disayang. Ya mertua sayang, istri Mertua sayang, istri sayang. Istri sayang begitu. Kapan Bapak terakhir dinenenin sama istri tercinta? Kapan Pak? Kemarin Pak. Kemarin. Sebelum kesini. Istri yang nawarin atau Bapak yang minta? Waduh, dua-duanya kayaknya. Gimana tuh bisa ketemu? Kok bisa dua-duanya? Itulah tadi chemistry Pak Haji. Kayak misterinya kayak gimana coba? Kita nanti mau bikin sinetron. Kita lagi nyari artisnya, yang laki udah ketemu nih. Perempuan juga Kayaknya- udah ketemu, tapi kan saya nggak tahu skripnya. Coba Bapak cerita. Kayaknya gini ya, apa yang menjadi keinginan dia dan keinginan saya itu dipending, lalu dipertemukan secara adil. Kadang-kadang kita protes. Kenapa sih nggak ketemunya waktu bujang perawan gitu kan? Wow. Ya luar kadang-kadang kita biasa. protes gitu. Kok yang ini loh rumah tangga yang nyaman tuh kayak gini gitu. Iya, malah ketemunya di 2025. Iya, di semuanya saya menjelang 2024. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, terakhir nenennya tuh di mana Pak kalau boleh tahu? iya di rumah Pak Haji. Iya, maksudnya di dapur, apa di ruang tamu, Waduh, apa kebetulan di panci, kemarin tuh apa di atas kulkas. Anak-anak pergi, mertua di rumah depan begitu. Kita di ruangan tengah itu kan, di ruangan umum gitu. Langsung? Ya, segini. Di ruangan yang kecil itu. Ya, yang ruangan segini di ruangan tengah. Cukup tuh kalau buat nenen. Lebih dari cukup. Pak. Wah, tepuk tangan dulu dong. Berarti ini ahlinya ya, Bapak ya. Wow, Ya, luar jadi biasa. apa ya? Orang-orang kan ahli masak ya. Kalau Bapak ahli nenen. Kalau bisa ada sertifikatnya Pak. Iya, iya. Nanti Pak Haji yang ngeluarin. Iya. Kalau Gitu Pak Haji. boleh, sip. Jadi nanti hajat utamanya apa nih sekarang? Saya pengen segera dilantik kepala dinas Pak, karena mundur-mundur terus nih kan. Oke, boleh. Ntar saya Jadi ajarin ya. Satu itu, yang kedua saya pengen sehat gitu. Kalau pengen sehat, Pak, ini semua berlaku. Wajib bangun jam 00. Wajib senyum 41 kali. Wajib mandi. Wajib tahajud. Wajib baca Quran. Itu doang kalau Bapak pengen sehat. Karena orang yang bangun jam 00, senyum, mandi, tahajud, baca Quran, umurnya di atas 100 tahun. Amin. Oh, tidak akan kena penyakit pikun. Oh, kan lumayan, Pak. Dan satu lagi nih Pak Haji, penyakit yang susah sembuhnya ya, karena selama saya kehilangan segalanya kan psikis saya yang kena kan begitu. Jadi dengan bayangan masa lalu tuh saya belum bisa begitu saja move on, misalkan dengan mantan suaminya gitu kan. Kadang-kadang kok hadir terus, kadang-kadang membuat hati saya nggak nyaman begitu. Cemburu. Ya, begitu. Terus ya dengan mantan saya juga begitu, kok kadang-kadang hadir gitu. Dan itu yang membuat saya kadang-kadang tidak fokus. Banyak yang ngatain kalau saya tuh dulu pinter gitu. Ya, jadi Tapi- gini, Pak. Itu bisa hilang kalau hati Bapak lembut. Kebetulan hati Bapak keras. Cara ngelembutinnya
hati yang keras. Ya. Rasulullah SAW bersabda, Ini hadisnya Ayat. sahih, Pak. apakah kalian ingin hatimu menjadi lembut dan semua hajatmu terkabul? Terkabul, ini berlaku semua. Sayangi anak yatim, usap kepalanya, Plus cium keningnya ibu yatim. mau dong. Ulangi. Dia aja nggak konsen. Dasar wong Jawa Tengah, Jawa Tengah. Apakah kalian ingin hatimu menjadi lembut dan semua hajatmu terkabul? Sayangi anak yatim, usap kepalanya, kasih makan makanan kesukaanmu. Nah, jadi Bapak intip, apa makanan favorit Bapak? Lontong sayur. Lauknya apa? Ayam apa rendang? Nah, berapa tuh nilainya? Taruhlah misalkan 25.000. Minumnya apa? 5.000, taruh 30.000. Jadi sedekahnya 30.000 kali 500 anak yatim kali 12. Senilai makanan kesukaannya Bapak. Nanti Bapak hatinya lembut, tidak akan ingat mantan, tidak akan ingat mantan suaminya. Karena kalau ini nggak hilang, yang ada Bapak kegerus, kegrogot. Akhirnya Bapak jadi tepok tangan mantan istrinya. Mampus loh. Jadi Bapak jadi tepok tangan mantan suaminya. Biar mampus loh. Akhirnya Bapak usianya nggak panjang. Kenapa? Doa sana kuat, doa sini kuat. Nah, lawan Pak. Dengan sedekah senilai makanan favorit. Karena sedekah artinya tolak bala. Tapi kita kadang kan udah sedekah. Kok nggak greget? Karena nilainya kurang cukup. Nah, cari makanan favorit Bapak yang Bapak kalau makan lahap. Bareng sama dia. Minta bonnya, bawa kemari. Kali jumlahnya 500 kali 12. Seperti Bapak yang tadi keluar terakhir. Dia sakit dalam. Udah angkat tangan. Nah tadi alhamdulillah dia sedekah senilai makanan favoritnya. Nah yang dahsyatnya dia, celana dalam istrinya kalau mau tidur dikalungin di leher Bapak. Tapi pada saat Bapak mau masukin celana dalam istri, mau lewat hidung, Bapak usahain jangan napas. Ada lagi? Satu Pak lagi Jen. Pak, satu lagi nih Ya. perlu diperkuat dengan hadis barangkali. Satu lagi yang menjadi penyakit saya Pak, dengan apa yang pernah saya miliki, saya tuh masih nggak ikhlas Pak. Ya, dengan harta saya, dengan keluarga saya, dengan ya mantan status istri saya begitu. Kan itu namanya hatinya keras. Nah, Itu jadi- tadi hadisnya. Saya belum Yang ikhlas tidak begitu. Jadi menerima itu Haji. Pak, kalau suruh ikhlas mah nggak ada yang ikhlas, Pak. Jangankan Bapak, kita semua juga nggak pada ikhlas, Pak. Dengan dulu kesuksesan kita. Nah, itu bisa legowo karena kita maksain sedekah. Begitu. Dulu juga dia gitu. Gua nggak ikhlas karena kan dia dulu direktur, bos. Tapi kalau suruh sedekah, nggak mungkin. Kalau suruh ibadah, nggak mungkin. Nah dia akhirnya riadoh, Pak. Ekstrim namanya. Kalau Bapak namanya sedekah ekstrim, ini riadoh ekstrim. Apa yang dilakukan? Dia paksain tiap hari ngawinin sapi. Makanya alhamdulillah anak sapi saya seperti dia semua. Tepuk tangan dong. Jadi Bapak tinggal pilih mau ibadah ekstrim, mau sedekah ekstrim, mau riadoh ekstrim untuk melunakkan hati Bapak. Kalau hati Bapak masih keras, Bos. Biar kata dielus-elus sama istri, ikhlas Pak, kan Bapak udah sama saya. Gak bisa, tetap lo masih keras. Kalau bisa, gue mesti santet dulu tuh mantan laki lo biar gue puas. Begitu, tapi kan jangan lah Pak. Udah aja biarin, Bapak harus lembut. Itu. justru kalau santet nih Pak Haji, saya yang jadi korban Pak. Iya, makanya Bapak nyantet mantannya Maksud saya, dia, kata Bapak yang mati gitu.
Maksud saya penyakit saya ini disinyalir, diduga itu korban santet. Enggak, orang goblok nyantet bapak. Ganteng enggak? Ya. Putih enggak? Saingan mancung enggak? Saingan Jelek kadis, iye. Pak. Saingan kadis. Hitam iye, ah? Saingan jabatan mungkin. Enggak ada, Pak. Tapi di depan rumah saya tuh ada pocong, Pak. Iya betul, itu cuman jelmaan doang, tapi nggak buat nyantet bapak, buat nyantet yang lain. Kebetulan bapak yang ditunjukin, karena kalau orang nyampe nyantet bapak, orang paling goblok sedunia. Ganteng enggak, putih enggak, mancung enggak, jelek iye, hitam iye. Enggak lah, humor. Kok mau, Mah? Yang ada dia mau mengambil istri bapak, gitu. Jadi istri bapak tuh masih dikejar-kejar, Pak. Terutama sama Mbek Bandot. Ada lagi?